Tapi melihat Alvin hari ini, Peter jelas merasakan aura orang ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia juga menjadi sedikit lebih bulat dari fitur kurus sebelumnya. Sepertinya dia menjalani kehidupan yang baik akhir-akhir ini. Jadi, Peter bertanya kepadanya sambil tersenyum. "Alvin, apa kamu masih berbisnis di Antique Street?" Alvin berkata sambil tersenyum, "Kadang-kadang, saya datang ke sini sesekali. Sekarang aku lebih sering melakukan sesuatu dengan kakak laki-lakiku. Antique Street tidak bisa menjagaku lagi." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan berpura-pura penasaran. "Manajer Rudy, apa Anda membuka bisnis baru?" "Ya." Peter mengangguk dan berkata, "Ini bisnis baru. Kumpulkan beberapa barang dan juga bantu orang mengevaluasi barang mereka. Penilaian harta karun." Alvin berkata sambil tersenyum, menilai harta karun itu bagus. Penilaian harta karun menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Jika kita memulai siaran langsung ketika waktunya tiba, tidak akan lama lagi ini akan menjadi sangat populer. Peter sendiri datang ke kota ini untuk memulai kembali. Dia tidak ingin menjadi orang terkenal, jadi dia tidak tertarik dengan siaran langsung. Jadi dia dengan santai berkata, "Siaran langsung tidak mudah dilakukan sekarang. Saya sudah lama melewatkan kesempatan bagus untuk masuk. Sekarang saya bisa melakukan siaran langsung tanpa mengeluarkan uang untuk berinvestasi. Hampir tidak ada yang akan menonton streaming tersebut. Jika saya mengeluarkan uang untuk bergabung dengan aliran ini, saya tidak tahu apa saya akan berhasil kembali dalam hidup ini. Dana saya juga terbatas, jadi saya hanya bisa mencari nafkah dengan melakukan hal-hal kecil." Alvin mengangguk dan tersenyum. "Bagaimana bisa? Anda adalah seorang ahli dan Anda profesional ketika berbicara." Setelah mengatakan itu, Alvin menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya punya banyak teman di sini yang sering mengirimkan barang. Saya ingin tahu seberapa besar pot yang dimiliki manajer Rudy. Biarkan saya melihat apa yang mereka miliki. Mereka mungkin memiliki sesuatu yang cocok untuk dibawa untuk bekerja sama dengan Anda." Seberapa besar potnya, mungkin berarti menanyakan berapa banyak uang yang ingin dia investasikan. Peter ingin mengoleksi barang antik. Jadi pertanyaan ini juga menanyakan berapa banyak uang yang bisa dia peroleh untuk mengumpulkan barang tersebut. Peter berkata dengan rendah hati, "Saya telah bermain-main selama periode ini dan belum menabung banyak uang. Saya hanya punya total beberapa ratus ribu. Kalau murah dan terjangkau, saya pasti tidak ada masalah di sini. Kalau barangnya kelas atas, aku takut. Aku tidak bisa makan lagi." "Oke." Alvin mengetahui perkiraan ukuran modal Peter dan berkata, "Saya akan menghemat beberapa sumber daya yang relevan nanti dan melihat apa saya dapat memfasilitasi beberapa kesepakatan." Peter mengangkat tangannya dan berkata, "Terima kasih, Alvin." Alvin tersenyum melambaikan tangannya dan berkata kepada manajer Coki, "Manajer Coki, tolong bantu saya menyiapkan keranjang bunga untuk manajer Rudy. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda nanti." Manajer Coki berkata dengan cepat, "Oh, saudaraku, mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Aku akan menyiapkan keranjang bunganya, jadi jangan khawatir." Alvin mengangguk dan berkata dengan santai, "Kita akan duduk dan minum teh bersama jika ada kesempatan." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan pergi dengan cepat. Manajer Coki tahu bahwa setelah Alvin mengenal Peter, dia pasti akan menemukan cara untuk membantunya ketika dia kembali. Jadi dia menghela nafas lega dan berkata kepada Peter, "Manajer Rudy, Anda sibuk dulu. Saya akan pergi mengatur keranjang bunga saudara Alvin. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda." Peter berpikir sambil berpikir, tersenyum tipis, mengangguk, dan berkata, "Terima kasih." Melihat manajer Coki pergi, Peter merasa ada yang tidak beres.
Dia tidak tahu bahwa manajer Choki sengaja mencoba mengusirnya dari jalan antik itu. Dia hanya merasa bahwa sebagai manajer toko barang antik, manajer Choki jelas merupakan salah satu tokoh terkemuka di jalan antik ini. Sedangkan Alvin hanyalah orang bodoh yang seenaknya mencoba mengelabui orang. Seorang penjajah menjahit. Bagaimana manajer Choki bisa memanggilnya saudara Alvin? Mungkinkah Alvin sedang mendapat masalah akhir-akhir ini? Memikirkan hal ini, dia merasa kemunculan Alvin di sini barusan tampak disengaja. Saat ini, Alvin berjalan mengitari jalan antik dan memasuki gerbang toko barang antik. Begitu dia memasuki toko barang antik, manajer Choki segera mengundangnya ke ruang tamu VIP di belakang. Dan kemudian bertanya dengan tidak sabar, "Saudara Alvin, apa kabar? Apa kamu punya rencana?" Alvin berkata dengan tenang, "Lihat, apa yang membuatmu sangat cemas? Bagaimanapun juga, kau juga adalah manajer umum The Antique Shop." Dia baru saja membuka toko kecil dengan luas puluhan meter persegi. Tidak ada satupun barang yang bisa dijual di toko. "Apa yang kau takutkan?" Manajer Choki berkata dengan penuh emosi. "Saudara Alvin, pria bermarga Rudy ini memiliki cara yang kuat dan tegas dalam melakukan sesuatu. Kamu tidak melihatnya sekarang. Dia baru saja membongkar tokonya, menulis papan nama dengan kuas, dan membuka bisnisnya. Dia memiliki 2 kuas, yang lebih baik daripada mereka yang melakukan penilaian di jalan antik. Jika aku benar-benar membiarkan dia melakukan ini selama 1 atau 2 bulan, aku khawatir reputasiku akan hilang." Saat dia berkata, dia menambahkan, "Sejujurnya, Departemen Keuangan Grup Suteja selalu ingin mengambil alih bisnisku. Bisnis ini tidak dihentikan karena Linda Suteja tetap mempertahankan toko barang antik meskipun ada banyak keberatan." Terlihat Linda Suteja menyukai toko barang antik, dan dia pasti akan memperhatikan situasi bisnis ini sesekali untuk berjaga-jaga. Beritahu dia bahwa Rudy telah kembali dan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, dan mungkin dia akan memiliki ide untuk mengundangnya kembali. Alvin diam-diam tertawa di dalam hatinya. Saluran informasi ini tidak memiliki informasi yang baik, tapi akan mengalami kerugian besar. "Apa yang kau khawatirkan? Rudy datang untuk mengambil tempat dudukmu? Jangan khawatirkan dia, karena dia diusir karena menyinggung ayah mertua Tuan Renza." Linda Suteja sangat menghormati Tuan Renza dan mematuhi nasihatnya. Sangat tidak mungkin bagi Rudy untuk menyinggung Tuan Renza. Ini benar-benar tidak berdasar. Namun, dia tidak mengatakan yang sebenarnya tentang hubungan tersebut. Bagaimanapun, dia ingin menggunakan manajer Choki untuk membantu Chandra Haris melampiaskan amarahnya. Dengan membantu manajer Choki berhutang budi padanya, mengapa tidak membunuh 2 burung dengan 1 batu? Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Awalnya aku tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Tapi kalian beruntung kali ini. Aku tidak ada urusan akhir-akhir ini. Karena ada 2 keberuntungan minggu ini, maka aku akan lihat bagaimana kelanjutannya." Setelah itu, dia berkata, "Bukankah Rudy bernilai ratusan ribu? Aku akan kembali dan menemukan sesuatu yang dapat mengesankan bahkan seorang ahli seperti dia. Dan beri dia kesempatan 1 persatu jika ratusan ribu ini tersedot. Apa yang akan dia lakukan dengan barang antik ketika dia tidak memiliki modal awal?" Manajer Choki berkata dengan penuh semangat, "Itu bagus sekali. Lalu aku akan membiarkan orang-orang mempublikasikannya secara diam-diam dan memberitahu semua orang tentang dia. Segera setelah Rudy kembali ke jalan antik, kami menamparnya, membuatnya kehilangan uang dan mukanya. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di jalan antik." Alvin mengangguk dan berkata, "Manajer Choki, mengapa aku tidak memberimu bantuan lagi?" Manajer Choki buru-buru bertanya dengan hormat, "Saudara Alvin,
Apa yang kau maksud dengan bantuan? Alvin berkata, setelah aku menyiapkan semuanya, aku akan meminta orang membawakannya kepadamu untuk dinilai terlebih dahulu. Kalau begitu, bagaimana kau akan berkomentar dan melihatnya? Aku akan memberitahumu sebelumnya apa ada yang salah atau di mana yang palsu. Kau harus siap memantaunya. Jika waktunya tiba, kau dapat melakukan pertunjukan di bawah monitor. Saat Rudy mendapat perhatian, kau dapat merilis videonya. Kau akan melihat mata manajer Coki yang mempesona di depanmu. Setelah mengetahui yang palsu, Rudy menjadi buta dan bangkrut. Perbandingan ini akan sampai ke telinga Linda Suteja, dan posisi Anda akan lebih stabil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.